Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 5. Untuk subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, kali ini di pembelajaran 1 kita akan membahas mengenai kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk pelajaran ini di buku tema adik-adik ada di halaman 121 sampai dengan 126. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel Kak Rina dengan mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Supaya kita bisa saling berkenalan, jangan lupa tinggalin di kolom komentar di bawah asal sekolah adik-adik dan dari kota mana, ya. Pertama-tama kita bahas dulu tujuan pembelajaran kita kali ini yuk. Dengan kegiatan membaca teks, adik-adik dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan baik. Yang kedua, dengan kegiatan menulis, adik-adik dapat menyarikan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan baik. Nah, jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum kita mulai belajar ya adik-adik. Kemudian jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk adik-adik dibuka bukunya di buku tema, jangan lupa ini mulai halaman 121 ya. Yuk, di sini kita di subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, yuk kita baca dulu adik-adik. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, kesediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan adik-adik? Nah, di sini ada gambar ya, yang ini gambar hujan. Ya, kalau hujan semuanya pakai payung, pakai jas hujan ya. Kemudian kalau misalnya lagi cerah ya. Nah, di sini panas, pohon-pohon juga jadinya gersang nih, berkeringat ya, ada keringatnya. Kemudian supaya segar kita makan apa nih? Ada adik-adik yang lagi beli es krim. Nah, itu pengaruh dari cuaca adik-adik ya. Nah, sekarang kita membaca lagi. Ternyata Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Karina contohkan ya. Denpasar 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu Komang. Nah, itu dia suratnya ya adik-adik. Jangan lupa sikap saat membaca, suara lantang, intonasinya tepat, tanda bacanya juga tepat, dan posisi duduknya juga harus benar. Ya. Nah, sekarang kita mau merangkum isi teks yang sudah kita baca di sini. Ya. Nah, seperti yang ada di sini. Nah, kita diminta untuk buatlah dalam bentuk peta pikiran atau mind map, ya, mind mapping. Seperti apa sih Karina mind mapping? Nah, ini Karina mau jelaskan di sini ya, di sebelah kanan. Jadi adik-adik, peta pikiran itu adalah jadi kita memetakan pikiran kita. Ya, jadi kita kelompokan nih pikiran kita, ya. Nah, untuk peta pikiran dapat ditulis menggunakan rumus 5W dan 1H. 5W itu kalau dalam bahasa Inggris ya adik-adik, itu adalah
5 kalimat tanya dan 1 kalimat tanya. Jadi ada 5 W-nya what, when, who, where, why. Plus 1 H atau how. Ya, nah kita mau lihat konsep sederhananya seperti apa. Yang pertama adalah what. What itu artinya apa? Jadi pada saat akan menulis, kita harus dapat menentukan dulu apa yang mau kita tulis. Nah, apa di sini kalau di bahasa Indonesia berupa tema atau topik yang mau kita ulas atau mau kita bahas di dalam tulisan. Misalnya tentang lumpur Lapindo, tentang anak jalanan, kenaikan sembako, kehidupan sekitar kita, atau apapun yang menurut kita menarik untuk diceritakan di dalam tulisan. Ya, misalnya kalau kondisi sekarang tentang COVID-19, ya, apakah misalnya keadaan di lingkungan sekitar adik-adik atau keadaan di area sepupu adik-adik yang misalnya korban COVID-nya semakin banyak dan lain sebagainya, ya. Nah, anggaplah yang mau kita tulis adalah tentang diri kita sendiri. Itu juga bisa. Itu W yang pertama ya, yaitu what atau apa. Lalu yang kedua who atau siapa. Nah, kan kita udah tahu nih kita mau nulis apa, ya mau nulis tentang apa. Nah, who-nya ini kita baru bisa menentukan tokoh yang akan mengisi temanya. Karena yang akan ditulis adalah tentang kita, maka tokoh utamanya adalah kita sendiri. Ya, kemudian tambahkan minimal ya paling enggak 3 tokoh yang berhubungan dengan kita, misalnya ayah, ibu, atau adik. Nah, dalam memilih tokoh, kita pun harus menggambarkan tentang diri kita, ya, ayah, ibu, dan kakak, atau tokoh-tokoh yang tadi juga harus digambarkan. Kemudian, ceritakan secara sekilas tentang fisik, watak, ya, hobi, sifat, dan apapun yang bisa ditangkap pembaca, supaya bisa ada gambaran, oh ternyata ayah ini orangnya seperti ini, ya, fisiknya seperti ini. Nah, itu who atau siapa. Lalu kalau sudah tahu ceritanya tentang apa, siapa yang memainkan, sekarang kita when. Ya, W yang ketiga adalah when atau kapan. Ini adalah tentang waktu kejadian dari cerita yang mau kita tulis, ya. Nah, waktu kejadian itu akan memberikan imajinasi kepada pembaca untuk masuk ya, ikut ke dalam alur cerita kita. Jadi ikut terbawa adik-adik. Ya, misalnya saat ini atau di masa lalu. Misalnya kalau di masa lalu berarti nanti pembacanya merasakan di tahun 1945 ketika kita kemerdekaan, oh ternyata kondisinya seperti apa kayak gitu. Ya. Kemudian misalnya waktu kuliah, misalnya waktu sekolah, ya, atau siang atau malam. Nah, harus kita ceritakan sebagai penguat cerita. Nah, ini yang kadang-kadang diabaikan adik-adik sama penulis ya. Khususnya penulis pemula, karena tidak bisa membuat imajinasi pembacanya berkembang. Jadi pembaca tuh bingung, ini gimana sih ceritanya gitu. Kemudian yang keempat W-nya adalah where. Ya, di mana. Ini juga harus tahu ya adik-adik, ini penting. Jadi ceritakan juga tempat kejadiannya di mana ya yang akan kita tulis. Ya, misalnya kita lagi di rumah, di sekolah, di perjalanan, atau dimanapun yang kita mau ceritakan. Ya, jadi kita menggambarkan keadaannya kepada pembaca supaya pembaca juga tahu ternyata kita sedang ada di mana ya gitu. W yang kelima adalah why atau mengapa. Alasan-alasan yang menjadi penyebab peristiwa dan latar belakang terjadinya peristiwa. Ya. Nah, ini akan menjadi bagian yang sangat menarik kalau kita bisa menceritakannya secara detail. Misalnya, alasan mengapa kita lebih mencintai orang tua kita daripada orang lain. Atau kenapa kita harus sekolah yang tinggi. Atau kenapa alasan ayah ibu kita harus bekerja, ya, kayak gitu. Nah, ini jadi mengapa. Kemudian yang terakhir yang 1H atau how, bagaimana. Nah, ini tentang bagaimana peristiwa dari cerita yang kita dapat terjadi. Ya, jelaskan lika-liku dan kronologinya dengan baik. Ya, jika kita merangkai bagaimana cerita ini dapat terjadi, maka kita akan membuat pembaca seolah-olah melihat kejadian yang kita ceritakan melalui tulisan kita. Ya. Nah, dengan konsep 5W1H, kita akan dapat membuat kerangka cerita yang akan kita tulis. Selanjutnya tinggal merangkainya menjadi susunan yang saling berkaitan. Nah, ditambah tata bahasa, ya, kalimat efektif, kosakatanya juga, dan pilihan kata yang benar. Nah, mulailah dari yang sederhana adik-adik.
ya, baru kemudian kita mengerjakan yang lebih detail. Itu akan membuat kita dapat bebas untuk berkarya, tidak hanya karya tulis tapi juga apapun. Ya, nah, yuk kita jawab sekarang. Ya, kita mau menjawab yang ini nih adik-adik. Dari surat Dayu tadi, kita mau membuat peta pikiran. Ya, pertama, kapan peristiwa itu terjadi? Kita lihat di sini ya. Kita balik dulu ke cerita surat Dayu tadi. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Ya, kapan? Ya, when. Nah, kalau kapan itu berarti kita bisa lihat di sini nih. Ya. Ini when sama where, ya. Ini where, ya adik-adik. Kemudian ini when. Nah, jadi peristiwanya terjadi di Denpasar, Bali pada 2 Agustus 2017. Kemudian peristiwa apa yang diceritakan dalam isi suratnya? Ya, peristiwa. Ya, kalau peristiwa apa adik-adik? Nih, kita lihat yuk. Kalau peristiwa itu how. Ya, peristiwanya gimana sih? Nah, kalau kita lihat apa sih peristiwanya di sini? Oh, ternyata di sini peristiwanya adalah nih, warganya mulai mengungsi. Ya, jadi peristiwanya adalah ketika warganya mengungsi, terus apa yang terjadi gitu ya adik-adik. Kemudian bagaimana menanggulangi peristiwa ini? Ya, ini kalau kita lihat bagaimana cara menanggulangi. Nah, di sini nih, berarti mereka tuh butuh pakaian, ya, selimut, perlengkapan sekolah. Berarti bagaimana menanggulangi peristiwa itu adalah mengumpulkan pakaian, makanan, selimut, dan peralatan sekolah. Lalu mengapa sih peristiwa ini terjadi? Mengapa itu tadi why ya? Kenapa? Karena ini nih tadi nih Gunung Agung ya. Ya, Gunung Agungnya kenapa? Nah, Gunung Agung sedang erupsi ya. Jadi mulai waspada ya, akan meletus atau erupsi. Kemudian siapa sih yang mengalami peristiwa ini? Tadi yang menulis surat ini adalah sepupunya Dayu. Siapa namanya? Ini Komang. Jadi Komang saudara sepupu Dayu. Seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat. Tuliskan hasil rangkuman peta pikiranmu di bawah ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, tadi kan kita sudah membuat ini ya. Ini peta pikirannya nih. Kita mau membuat rangkuman. Kalau tadi yang di sini adik-adik bentuknya surat. Ya, ini surat nih. Sekarang kita diminta untuk merangkum peta pikiran kita yang tadi di sini. Ya. Nah, ini Kak Rina buatkan contohnya. Pada 2 Agustus 2017, Komang mengirim surat kepada saudara sepupunya Dayu. Komang mengabarkan warga di Pulau Bali mulai mengungsi sebab Gunung Agung mulai berstatus waspada. Para pengungsi membutuhkan pakaian, makanan, selimut, hingga peralatan sekolah. Komang mengajak Dayu untuk ikut membantu kebutuhan pengungsi. Nah, itu contoh rangkumannya. Ya, adik-adik silahkan tuliskan rangkuman berdasarkan peta pikiran adik-adik dengan bahasa adik-adik. Jangan lupa menggunakan kalimat efektif. Jangan lupa saat menulis, posisi tubuhnya atau posisi duduknya harus benar. Matanya jangan terlalu dekat ke buku ya adik-adik, paling tidak sekitar 1 jengkal orang dewasa atau 30 cm. Lalu berikutnya, diskusikan dengan teman-teman kamu bagaimana membantu teman-teman yang terkena bencana. Nah, ini boleh diskusi dulu ya adik-adik. Karina contohkan di sini apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita ingin membantu teman-teman yang terkena bencana. Biasanya kalau terkena bencana itu misalnya banjir, pasti tidak ingat untuk membawa barang-barang yang ada di rumah karena sudah keburu kerendam air. Atau kalau misalnya tadi gunung meletus ya, itu biasanya udah keburu-buru adik-adik, jadinya nggak sempat bawa makanan atau pakaian ya. Lalu memberi motivasi agar tidak putus asa, karena kalau kita sedang dicoba dengan musibah itu kadang-kadang sedih adik-adik ya. Jadi supaya tidak sedih kita motivasi. Kemudian ikut menghibur ya.
ikut menghibur korban bencana alam. Mengumpulkan sumbangan dari masyarakat juga bisa. Misalnya adik-adik mengadakan bazar yang nanti hasilnya akan digunakan untuk menyumbang tadi korban tadi ya. Lalu mendoakan ya, paling tidak kalau adik-adik nggak bisa melakukan ini semua ya, bisa mendoakan agar korban bencana alam tidak mengalami banyak kesulitan. Dan kalau memang adik-adik bisa ikut menjadi relawan. Jadi relawan itu membantu mereka, misalnya di dapur umum ikut memasak, membersihkan misalnya sisa-sisa banjir kalau banjir gitu ya. Nah, itu adalah yang bisa kita lakukan adik-adik. Ya, sekarang adik-adik tuliskan di buku masing-masing. Menurut adik-adik sesuai diskusi apa sih yang bisa dilakukan kalau ingin membantu teman-teman yang terkena bencana. Oke? Nah, sekarang di sini kita masih mau mengamati dulu ya. Amati gambar di bawah ini. Ini ada beberapa gambar ya adik-adik ya. Ada jas hujan, ada jaket, ada payung, selimut, teh hangat, wedang ronde, es kelapa muda, jus buah, es pisang hijau. Enak sekali ya. Cendol, dawet, topi, baju kaos, topi pantai, bakso, sup ayam, ada kipas angin dan juga ada kipas bambu. Ya. Nah, sekarang nih adik-adik kita mau mengelompokkan ini ke dalam masing-masing cuaca ya, seperti ini ya. Kalau lagi cuaca panas apa sih yang kita perlukan gitu. Kemudian kalau lagi cuaca hujan apa sih yang kita perlukan gitu ya adik-adik. Nah, sekarang Karina mau membuat di sini, tapi langsung Karina tandain di sini ya. Oke, yang pertama di sini Karina mau kita mulai dari jas hujan ya. Nah, jas hujan ini masuk kemana adik-adik? Ke cuaca panas atau cuaca hujan? Nah, jas hujan ini masuknya ke sini ya, di sini. Oke, kemudian jaket. Jaket ini untuk cuaca panas ya. Kemudian payung. Payung pastinya kalau hujan ya, berarti kalau cuaca hujan. Selimut ya, selimut itu dipakai kalau kita kedinginan, berarti di cuaca hujan. Lalu teh hangat. Nah, teh hangat ini biasanya kalau kita lagi kedinginan, minum teh hangat jadi menghangatkan badan kita. Nah, ini jadi masuknya ke cuaca hujan ya. Lalu wedang ronde. Wedang ronde ini minuman hangat-hangat juga nih adik-adik, segar. Ya, nah ini juga termasuk ke cuaca hujan. Lalu es kelapa muda. Nah, kalau es kelapa muda nih biasanya namanya juga ada esnya ya adik-adik. Jadi nggak cocok kalau kita minum di cuaca hujan, cocoknya di cuaca panas. Jus buah ini juga di cuaca panas ya, supaya segar, sama dengan es pisang. Lalu cendol dawet ini di cuaca panas. Kemudian topi dan kaos ini juga di cuaca panas ya, karena kalau kaos supaya menyerap keringat, topi supaya tidak terkena sinar matahari. Lalu topi pantai sama juga, ini supaya tidak terkena sinar matahari. Bakso ini anget-anget adik-adik ya. Ini hangat-hangat, enak dimakan ketika cuaca hujan, sama dengan sup ayam. Jadi bakso dan sup ayam ini masuknya ke cuaca hujan. Lalu kipas angin dan kipas bambu. Nah, ini pastinya kipas angin dan kipas bambu ini masuknya ke cuaca panas ya adik-adik. Oke. Nah, ini jaket juga cuaca dingin ya adik-adik. Oke. Nah, itu dia adik-adik untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah ya belajar sama Karina? Baiklah adik-adik, kita sudah selesai untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel Karina dengan subscribe di bawah ini, klik loncengnya, like, dan share juga. Sampai jumpa di video-video berikutnya adik-adik. Dadah!